Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas dongwal legenda kematian abadi atau Xianwu di Jun episode 10 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 14 Mei 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita legenda kematian abadi atau Xianwu di Jun episode 10 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 9 sebelumnya, kita diperlihatkan Ye Chen yang mengunboxing tas rampasan dari murid puncak Diang dengan menemukan buku teknik penyulingan senjata. Yang hal ini pun menyebabkannya terus membaca buku ini dan mulai memikirkan untuk memiliki senjata baru yang bobotnya lebih rendah dari senjata pagoda surgawinya, yang memungkinkannya dapat memiliki gerakan yang lebih cepat ketika dihadapkan dengan pertarungan. Terlebih lagi secara kebetulan, ia kali ini juga mendapatkan banyak senjata spiritual hasil rampasannya. Saat hal ini pun membuatnya berinisiatif untuk menempa sebiji senjata sendiri dari buku teknik penyulingan senjata yang telah dibacanya. Yang mana setelah Ye Chen berhasil melakukan ritual penyulingan senjata menggunakan tungku labunya, sebuah pedang segera terbang keluar dari tungku labu. Dan ketika Ye Chen mulai mengetes pedang itu dengan melakukan tebasan manja yang menghasilkan kekuatan cukup badas, ia pada akhirnya menamai senjata itu dengan sebutan surga merah. Di lain sisi, lebih tepatnya di kuil haus darah, tetua yang sudah mempersiapkan semua rencana untuk memenangkan pelelangan pil keheningan langit, meminta kedua bertopeng untuk mengutus Wudu dan Yu Jiao dalam membantu rencananya. Yang hal ini pun lantas membuat si ketua bertopeng pada akhirnya memberi kesempatan lagi kepada kedua sejoli itu untuk menebus kesalahan yang mereka perbuat sebelumnya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah kedua bertopeng memberi kesempatan kepada Wudu dan Yu Jiao untuk menebus kesalahan mereka sebelumnya dengan mengutus mereka untuk membantu tetua He dalam menjalankan tugasnya memenangkan pelelangan, kini kita akan beralih ke tempat Ye Chen berada, yang mana setelah berhasil membuat senjata baru berupa pedang yang dinamainya surga merah, Ye Chen kemudian keluar dari hutan dengan merasa sulit untuk memikirkan tentang tujuan apa selanjutnya yang harus dilakukannya setelah dirinya menghabiskan banyaknya batu roh untuk melakukan penyulingan senjata baru yang dibuatnya. Akan tetapi ketika Ye Chen masih memikirkan hal ini, sebuah suara yang menantangnya untuk berduel di podium langit dan awan tiba-tiba terdengar dari puncak bukit, sehingga hal ini menyebabkan Ye Chen segera melihat ke arah datangnya suara itu, hanya untuk menemukan bahwa suara itu berasal dari murid puncak Tianyang bernama Wei Yang yang menantangnya untuk baku hantam. Yang hal ini pun lantas membuat Ye Chen pada akhirnya menjabat di tantangan itu dengan berpikir bahwa hal ini kemungkinan akan membuatnya dapat menghasilkan pundi-pundi batu roh yang telah dihabiskannya untuk menempa pedang barunya. Dan keesokan paginya, hari di mana pertarungan Ye Chen melawan Wei Yang pun dimulai saat banyak murid dari perguruan puncak lain keluar sebelum matahari terbit. Ketika tadi malam, mereka mendengar informasi julid yang tersebar di mana-mana tentang Wei Yang yang menantang Ye Chen untuk berduel, menyebabkan mereka yang tampak sangat penasaran dengan duel ini pun segera berkumpul di bawah podium langit dan awan, sembari menggibai tentang pertarungan ini. Dengan tak sedikit dari mereka meremehkan kemampuan Ye Chen yang menurut mereka akan babak belur ketika melawan Wei Yang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan energi es. Tapi tak sedikit pula ada yang menjagokan Ye Chen dalam pertarungan ini yang menurut mereka menyimpan kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Tetapi pada saat yang sama, ketika para murid ini masih menggibai hal ini, sosok Wei Yang pun pada akhirnya menampakkan batang hidungnya, menyebabkan para murid yang melihat ini segera mengarahkan pandangan mereka ke satu arah dan segera berjalan menuju ke tempat pemuda berkemampuan es itu, sembari memberikan sambutan hangat plus sanjungan kepadanya. Namun di sini, Wei Yang yang mendengar sanjungan-sanjungan kepadanya ini pun berpura-pura mengabaikannya dengan sikap songongnya dan langsung menaiki podium langit dan awan saat ia langsung berdiri diam di atasnya. Sehingga pada saat yang sama, tidak lama setelah kemunculan Wei Yang, Ye Chen pun pada akhirnya menampakkan batang hidungnya dengan segera berjalan menuju podium. Saat kedatangannya ini pun segera menimbulkan kehebohan di antara penonton dan langsung memberikan jalan kepadanya untuk menuju podium yang saat ini memanggul pagoda surgawinya, menyebabkan para penonton yang melihat senjata berat ini pun tanpa sadar menelan seteguk air liur, mengingat senjata ini telah membuat Jiaolong babak belur ketika pertarungan dengan Ye Chen waktu itu.
Setelah Ye Chen naik ke atas podium, ia segera melambaikan tangannya sembari menyapa semua orang. Yang hal ini pun lantas membuat Wei Yang yang berdiri di atas podium melihatnya segera memunculkan sifat arogannya dengan mencela Ye Chen. Tetapi di sini, Ye Chen yang mendengar hal ini pun menanggapinya dengan santuy saat dia mengatakan ejekan dari Wei Yang itu hanyalah omong kosong belaka. Hal ini pun lantas menyebabkan Wei yang melihatnya langsung naik pitam saat segera jejak energi vital es menyebar berputar-putar di sekitar kakinya, dan setiap jengkal podium langit dan awan perlahan membeku dengan kecepatan tinggi, menyebabkan Ye Chen yang melihatnya spontan terkejut terheran-heran dengan tidak menyangka dapat melihat lagi kemampuan energi spiritual es ini yang pernah dilihatnya di sekte Zhengyang. Akan tetapi ketika Ye Chen masih terkejut melihat energi spiritual es ini, energi spiritual itu secara mengejutkan tiba di kakinya dalam sekejap. Namun alih-alih menahan serta menghindari energi spiritual es ini, Ye Chen malah membiarkannya menyusup ke dalam tubuhnya dan membukukan organ serta meridiannya. Yang hal ini lantas menyebabkannya berdiri diam seperti patung dengan teriakan terkejut banyaknya para murid di bawah podium. Saat mereka merasa pesimis, Ye Chen dapat menahan serangan energi spiritual es dari Wei yang menurut mereka akan mokat setelah terkena serangan ini. Sehingga pada saat yang sama, ketika para murid ini pesimis dengan kemampuan dari Ye Chen yang tidak melarikan diri sedikit pun dan mana pelangak pelungu dihadapkan dengan serangan energi spiritual es Wei Yang, Ye Chen tiba-tiba meneriakkan pelan kata saat secara mengejutkan ia ternyata mencoba mengeprank Wei Yang dengan berpura-pura tidak bisa melepaskan dirinya dari serangannya. Serta setelah Ye Chen berpura-pura mengeprank Wei Yang, bohongan es segera memanjang dari kakinya dan menjalar ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Saat hal ini pun dipastikan akan menyebabkannya membeku dalam waktu singkat. Dan melihat Ye Chen terjebak dengan serangan esnya, senyum sedingin si kopret segera muncul di wajah Wei Yang saat dia segera memunculkan sifat songongnya. Dengan berpikir bahwa tidak membutuhkan waktu lama lagi, ia dapat dipastikan berhasil mengalahkan Ye Chen. Serta setelah memunculkan sifat songongnya ini, Wei Yang perlahan berjalan ke arah Ye Chen yang hampir membeku dengan meremehkan sebiji pun kemampuan yang terpendam di dalam tubuhnya, menyebabkan para murid yang melihat kejadian ini pun spontan menghela napas pasrah saat mereka berpikir bahwa pemuda tampan ini kemungkinan kali ini dipastikan akan menemui ajalnya. Yang pada dasarnya, ketika para murid ini merasa pasrah dengan kejadian ini, Wei Yang pun sudah sampai di hadapan Ye Chen dan menatapnya dari atas ke bawah dengan bercanda, sembari menanyakan tentang perasaannya setelah dibukukan dengan energi spiritual esnya. Tetapi di sini, Ye Chen yang mendengarnya pun memilih untuk mengabaikan sifat songong dari pemuda tengil ini dengan berpura-pura berjuang untuk melepaskan dirinya dari bongkahan es, tapi tidak ada niatan untuk menyingkirkannya. Saat hal ini pun ditujukannya untuk mencoba melakukan serangan balik yang barbar ketika Wei Yang mulai lengah. Sehingga pada saat yang sama, setelah melihat Ye Chen hanya menunjukkan mode diamnya, Wei Yang pun pada akhirnya meluncurkan serangannya kepada Ye Chen dan dengan mengatakan bertarung denganmu hanyalah menghabiskan waktuku. Wei Yang menghantamkan telapak tangannya yang berisi energi spiritual es ke arah tubuh Ye Chen. Akan tetapi secara mengejutkan, ketika Wei Yang baru saja akan melesatkan serangannya ke arah Ye Chen, senyum si kopret perlahan muncul di sudut mulut Ye Chen saat dia secara mengejutkan tiba-tiba melepaskan dirinya dari bongkahan es, menyebabkan Wei Yang melihatnya pun spontan terheran-heran dan dengan jarak yang sangat dekat antara dirinya serta Wei yang kali ini lengah. Ye Chen pun segera mengangkat kakinya dan tanpa basa-basi segera meluncurkan tendangan madun ke arah perut Wei Yang, menyebabkan Wei yang terkena tendangan ini pun segera terpental mundur dan spontan terhuyung-huyung. Ketika terpental mundur ke belakang, Wei Yang segera meraung keras dan tidak bisa menerima kenyataan serta tidak menyangka dan tidak mungkin bahwa energi spiritual esnya di luar dugaan berhasil dipatahkan Ye Chen yang hanya seorang pemuda tengik yang memiliki kultivasi di bawahnya. Akan tetapi Ye Chen yang mendengar raungan keras dari Wei Yang ini pun hanya menunjukkan tawa santuinya dan sembari mengatakan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selain kita mau berusaha untuk mencapai kesuksesan dan kejayaan. Ye Chen kembali menerjang Wei Yang seperti raja singa tanpa meninggalkannya waktu untuk bereaksi, menyebabkan Wei yang terkena terjangan ini pun segera terhuyung-huyung sebelum pada akhirnya menstabilkan tubuhnya untuk tetap berdiri. Tetapi baru saja Wei yang menstabilkan tubuhnya, Ye Chen bergegas maju ke arahnya lagi saat dia merentangkan tangannya untuk meraih tangan Wei Yang dan menyeretnya ke samping. Serta setelah meraih tangan Wei Yang, Ye Chen tanpa ampun segera memunculkan teknik bantingan-bantingan manjanya kepada pemuda es ini. Saat bantingan ini pun segera memicu suara keras dentuman
dan bang dengan Wei Yang terhempas jatuh ke podium. Akan tetapi ketika Wei Yang mulai memunculkan batuk darah setelah bantingan itu, teknik bantingan manja Ye Chen tampaknya belum selesai saat ia mengangkat Wei Yang dan mengayunkannya lagi, sehingga membuat suara gedebuk pun berulang kali terdengar di podium, menyebabkan para penonton yang melihat penyiksaan sadis yang dilakukan Ye Chen kepada Wei Yang ini pun spontan terbelalak keheranan sembari menelan seteguk air liur. Serta setelah melihat Wei Yang tampak kehilangan Yoshuanya, Ye Chen segera menjatuhkannya ke podium dengan hampir semua tulangnya kali ini retak parah tanpa bisa bergerak sedikit pun. Sehingga pada saat yang sama, setelah dirinya tersungkur di podium, Wei Yang segera menatap Ye Chen menggunakan mata sangarnya dengan tidak menyangka hal menyeramkan ini dapat dialami dirinya, yang kali ini membuat semua keterampilan yang dimilikinya sudah dipastikan mengalami kerusakan parah. Dan ketika Wei Yang menatapnya dengan tatapan sangarnya, Ye Chen segera berjongkok sembari menatap pemuda berkemampuan es ini dengan senyum puasnya saat ia mulai mengejek keadaannya yang saat ini tampak menyuramkan setelah sebelumnya berlagak sok superior. Yang hal ini pula lantas membuat kemarahan segera muncul di wajah Wei Yang dan berniat ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena kata-katanya terhalang oleh darah yang menyembur dari mulutnya, ia tidak bisa mengatakan sebiji kata pun sebelum pada akhirnya tepar. Serta setelah melihat Wei Yang tepar, Ye Chen pun mengambil tas penyimpanan pemuda berkemampuan es itu dan mulai mencari barang berharga di seluruh tubuhnya. Sehingga pada saat yang sama, setelah merampas semua barang berharga milik Wei Yang, Ye Chen pun perlahan melihat sekitarnya sebelum pada akhirnya bergegas pergi dari podium langit dan awan. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler legenda kematian abadi atau Xian Wu Dijun episode 10 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.